Pak, turun. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah. Sebelum itu saya akan mengabsen pada kelas hari ini. Siapa yang nggak berangkat? Apakah itu semua? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak punya suatu games, yaitu tebak apa kalimatnya ini aku berdasarkan gambar ini. Ini ada clue-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Clue-nya adalah kerajaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk adalah Majapahit. 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 Benar. Oke. Yang kedua, lihat dulu. Ya, Pak. Apa clue-nya? Bisa dilihat? Bisa dibaca? Senjata tradisional yang digunakan saat melawan Perang. Apa? Bambu runcing, Pak. Bambu runcing. Ya. Benar? Apa benar? Ya, Pak. Benar. Tepat sekali. Dan yang terakhir, ada yang tahu? Ngaben. Saya tahu, Clue-nya Pak. yang terjadi pada Ngatain. Pak, saya tahu, Pak. apa? Nganan. Bandung lautan api. Benar. Bandung lautan api. Lah kan karo enak Bandung lautan api, Pak. Ya, ntar saya lihat ini ya. Coba. Enggak masuk ini. Baik, Bapak pada kesempatan hari ini akan menjelaskan tentang apa sih itu berpikir diakronik dan apa sih itu berpikir sinkronik. Nah, dalam pembelajaran hari ini untuk mencapai suatu kompetensi, yaitu kita bisa. Oh ya, ini siapa yang belum tiket ini? Ayo tiket dulu. Hapus ya. Marahin, Pak. Emang suka gitu, Pak. Hapus dulu ya. Tadi, Pak. Oh ya, Bapak hampir lupa. Ini untuk bahan materinya ya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama adalah diakronik. Diakronik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang artinya melalui, dan kronos yang artinya waktu. Jadi secara bahasa, diakronik itu adalah cara berpikir melalui waktu atau berurutan secara kronologis berdasarkan waktu. Nah, ciri-cirinya diakronik ini, dia ini ada berdurasi waktu yang tidak terbatas. Nah, jika dalam Bapak ambil garis, nah ini adalah waktu dan ini adalah ruang. Jadi pemikiran diakronis ini dia memanjang di dalam waktu, entah itu zaman praaksara, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Nah, contohnya adalah pada pemikiran diakronik ini, yang pertama adalah Jepang menyerang Indonesia. Dia menyerang dari wilayah mana? Yaitu dari wilayah Tarakan. Setelah berhasil menguasai Tarakan, dia menuju ke Kalimantan Utara. Nah, setelah menuju Kalimantan Utara, baru dia berhasil menguasai Indonesia dengan adanya perjanjian Kalijati. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke, baiklah. Yang selanjutnya kita akan membahas pemikiran sinkronis. Nah, sinkronis sendiri itu ada dua bahasa sinkronis. Dari bahasa Yunani juga sama ya. Yang pertama adalah sin yang artinya dengan, dan kronos yang artinya waktu. Jadi dalam istilah bahasa, pemikiran sinkronis ini adalah suatu pemikiran yang kita itu hanya mengkaji intinya dari satu masalah atau satu peristiwa tersebut. Kalau kita membahas suatu masa proklamasi, kita hanya mempelajari masa proklamasi itu saja, tidak boleh dan tidak lebih. Paham? Bisa dipahami? Nah, contohnya itu kita ambil dari ini, tapi kita ambil dari berpikir sinkronis, yaitu kenapa Jepang menyerang Indonesia? Dikarenakan Jepang ini sedang berperang dengan sekutu. Maka dari itu Jepang kekurangan sumber daya, makanya dia menyerang Indonesia demi untuk mencari sumber daya untuk bisa menunjang perang mereka. Oke? Biasanya pemikiran sinkronis ini berdasarkan gejala-gejala sosial atau peristiwa-peristiwa berdasarkan sebuah negara, karakter ataupun hubungan kausalitas. Oke, bisa dipahami?
Baik. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok pertama dan kelompok kedua, oke? Bapak akan memberikan sebuah gambar beserta narasinya. Nah, anak-anak sekarang ini bisa memahami atau tidak yang telah Bapak jelaskan ya di depan, oke? Siap, Pak. Serah pilih yang mana? Dua. Dilihat ya dengan sesama ya. Itu dibaca dulu narasinya. Itu apakah pemikirannya itu termasuk diakronis atau enggak sinkronis. Oke? Pahami dulu. Oke? Ini Pak, nggak ngerti aku mau belajar berapa kali pun. Apakah ada kesulitan? Kayaknya yang kelompok kedua ini kesulitan. Pak, tadi sinkronis apa Pak? Sinkronis itu kita mengkaji secara rinci atau strukturnya. Sedangkan yang diakronik itu kita belajar hanya inti-intinya saja atau enggak kita bablas-bablas tapi kita untuk dengan waktu. Sedangkan sinkronis itu kita hanya mempelajari satu kejadian saja pada satu peristiwa. Kalau yang diakronik itu sesuai urutan tahun misal Iya. 1931, 32, Ya, 32, ya benar. gitu ya, Pak? Baik. Apakah ada yang sudah sudah siap kelompoknya? Siap. Siap, Pak. Bapak punya sebuah tabel atau enggak ini? Di sini ada dua kolom yaitu sinkronik dan diakronik. Anak-anak bisa yang Bapak gambar tadi yang Bapak berikan bisa mengklarifikasikan itu tuh gambar itu termasuk pemikiran diakronik atau sinkronik. Coba siapa yang mau maju duluan? Oke, Nurma, silakan. Ini ambil dulu ya. Apa itu peristiwanya? Jadi ini merupakan pertempuran Surabaya termasuk ke dalam peristiwa diakronik. Kenapa bisa diakronik? Coba Karena anak-anak teman-temannya. dia disebut sebagai peristiwa diakronik yaitu karena urutan waktunya itu berurutan secara rinci. Oke, bisa. Maka anak-anak bisa memahaminya? Bisa, Pak. Bisa, baik. Baik, yang selanjutnya, apa ada yang mau maju? Oke, Yunda, silakan. Baik, peristiwa apa itu, Mbak Yunda? Peristiwa diakronik, Pak. Karena ada urutan waktu. Oh iya, siap. Ini ada apa? Kamu ini udah disiapin kok malah mau. Ya salah. Baik, yang selanjutnya. Dari kelompok 2 ini mana ini kok belum maju-maju ini? Memang satu. Kan saya udah maju, Pak, dari Di sini ada pembaca teks proklamasi. Ya. Yang pembaca teks proklamasi ini merupakan Yang peristiwa ngadep ke temannya dong, masa ngadep ke bapaknya? peristiwa dan kronik karena dia karena menjelaskan penyebab peristiwanya dan alur ceritanya. Oh, baik. Ambil dulu. Baik, yang terakhir tadi. Oh, Di sini saya mendapatkan peristiwa G30SKI. iya. Peristiwa ini termasuk dalam sinkronik karena ini membahas tentang rentetan peristiwa atau satu peristiwa yang terjadi yaitu G30SPKI. Baiklah. Mungkin anak-anak sekalian udah pada paham ya apa sih yang membedakan pemikiran diakronik dan sinkronik ya dari pekerjaan kelompok ini. Nah, Bapak punya satu tugas lagi yaitu adalah tugas individu kalian masing-masing. Itu Bapak berikan dua yang untuk lebih memahami apa sih itu pemikiran diakronik, apa sih itu pemikiran sinkronik. Untuk lebih jelasnya. Mohon dikerjakan. Bapak beri waktu sekitar 2 menit untuk setelah itu dikumpulkan ke meja Bapak ya. Siap, Pak.
Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Belum? Nah, Belum. Apakah kesulitan itu anak? Apakah kesulitan anak? Tidak Pak. Oke, Bentar lagi selesai. oke. Oh, sudah selesai? Sudah Pak. Mungkin? Oke, silahkan dikumpul. Oke, Sudah Pak. oke. Sudah Pak. Terima kasih. aku sudah Pak. Sini, sini. Suwan di gimana? Bang Jen pernah merhatiin Pak di Jen tuh. Baiklah, setelah kita melalui berbagai macam kerja kelompok, tugas individu, ada yang bisa menyimpulkan sih apa sih dari materi yang telah Bapak sampaikan? Saudara mungkin apa sih itu pemikiran diakronik? Ya, jadi kalau menurut saya Pak, kalau pemikiran diakronik itu dia lebih memanjang dalam waktu. Oke. Nah, kalau yang sinkronik itu lebih memanjang dalam ruang. Oh, siap. Pengertiannya. Baiklah, kesimpulannya tadi sudah dibacakan oleh teman Anda yaitu Bungki. Sudah paham ya kalian tentang pengertian penjelasan materi diakronik dan sinkronik? Oke, paham ya? Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.